Hai guys, selamat datang kembali di Mystery Stories bersama saya, Krishna. Tahukah kamu, benua Eropa yang kita kenal sangat indah dan menjadi tujuan wisata populer di dunia saat ini, memiliki sejarah kelam yang hampir memusnahkan seluruh penduduknya. Ya, The Black Death, atau disebut juga dengan istilah kematian kelam, adalah pandemi yang menyerang negara bagian Eropa dan sekitarnya di abad ke-14. Pandemi mengerikan itu menimbulkan berjuta-juta korban yang bahkan tidak bisa diatasi lagi. Penyebaran pandemi ini pun masih diteliti hingga sekarang, karena menjadi misteri yang tidak terpecahkan yang menimbulkan berbagai spekulasi. So, sekarang kita akan membahas tentang apa itu Black Death. Let's go! Black Death disebut juga dengan istilah maut hitam atau wabah hitam. Wabah mengerikan ini pertama kali diketahui muncul di Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, di antara tahun 1347 hingga 1351. Di saat yang bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar benua Asia dan negara bagian Timur Tengah. Hal ini menunjukkan kalau peristiwa di Eropa sebenarnya adalah bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, Black Death telah merenggut 75 juta hingga 200 juta korban jiwa. Akibat pandemi mengerikan ini, populasi di Eropa turun drastis. Setelah beberapa abad, penyakit ini akhirnya berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19. Walaupun begitu, penyakit mengerikan ini masih teridentifikasi di beberapa bagian dunia lainnya, seperti Afrika Tengah, Asia, dan beberapa bagian di Amerika Selatan. Penamaan Black Death sendiri umumnya dianggap berasal dari gejala khas penyakit ini, yang disebut dengan istilah akral nekrosis, di mana kulit penderita menjadi kehitaman karena pendarahan subdermal. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah mengerikan ini. Salah satu teori yang paling umum kita kenal adalah teori di mana wabah ini berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Dataran ini adalah jalur sutra, atau kita sebut juga sebagai jalur perdagangan antara negara bagian timur menuju bagian barat. Menurut para ahli, wabah ini pertama kali sebenarnya tersebar di Asia pada tahun 1344 dan merebak di provinsi Hubei di Cina. Pada tahun 1347, penyakit ini pertama kali dilaporkan di Eropa berada di kota Kaffa. Antara tahun 1347 sampai 1350-an, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah Black Death ini. Wabah ini sendiri memiliki 3 varian penularan. Yang pertama, varian pes bubo. Varian ini membuat kelenjar getah bening mengalami pembengkakan dengan berbagai macam ukuran. Umumnya wabah pes ini tersebar melalui kutu atau serangga kecil lainnya yang terinfeksi dari tikus atau hewan pengerat lainnya. Yang kedua, varian pneumonia. Varian yang satu ini menyerang sistem pernapasan dan disebarkan melalui udara atau nafas yang dihembuskan penderita. Wabah ini jauh lebih berbahaya karena harapan hidup buat penderita hanya 1 atau 2 hari setelah terinfeksi. Yang ketiga yaitu varian septicemia. Varian ini biasanya tersebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi virus pes. Varian ini biasanya menyerang sistem darah. Manusia yang terinfeksi juga bisa menularkan penyakit ini melalui kontak fisik. Asal-usul wabah ini hingga sekarang masih menjadi misteri yang diperdebatkan. Namun yang jelas, pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat di negara-negara bagian Eropa. Sebelum para dokter dan pemerintah dapat mengetahui asal dan cara penanganan wabah tersebut. Pada kota yang penduduknya padat, wabah ini dengan cepat menular, dan angka kematiannya juga besar pula.
Minimnya sarana kesehatan di masa itu membuat penanganan wabah ini sulit dilakukan. Banyak korban, terutama dari rakyat kelas menengah ke bawah, tidak dapat terselamatkan. Di masa itu, dokter harus bekerja keras untuk menangani wabah ini. Atas dasar rasa kemanusiaan, para biarawan dan biarawati, juga masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosial lainnya, juga ikut berpartisipasi untuk menolong korban yang terinfeksi wabah di masa itu. Namun sayangnya, mereka juga terjangkit penyakit yang sama karena kurangnya sarana perlindungan diri dari wabah ini. Akibatnya, mereka juga harus gugur dalam tugas mereka. Tentunya, ini sangat berdampak pada sistem sosial antara warga. Mereka jadi takut untuk membantu mereka yang sakit ataupun bersosialisasi dengan orang lain. Tidak jarang ditemukan mayat-mayat di rumah warga yang sudah meninggal dan membusuk. Di abad ke-14, para tabib kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebab wabah ini. Mereka juga sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menanganinya, karena sumber informasi di era itu tidak secanggih sekarang. Akibatnya, masyarakat di Eropa mulai mengubah sudut pandang mereka mengenai asal-usul penyakit ini. Tidak jarang mereka menuduh kalau ini disebabkan oleh kutukan penyihir. Bahkan mereka mengira kalau sumur sebagai mata air mereka tercemar oleh virus penyebab wabah ini. Kaum Yahudi saat itu dibantai habis-habisan karena diduga sebagai penyebab wabah ini. Sebagian orang juga menganggap kalau wabah ini adalah bentuk kemarahan Tuhan. Tidak hanya itu, masyarakat Eropa bahkan melakukan perburuan dan pembunuhan untuk kaum minoritas lainnya, seperti pendatang baru, para pengemis, serta penderita lepra dan kista. Di abad ke-17, tim kedokteran dan pihak medis saat itu berinisiatif menggunakan jubah hitam dan masker berbentuk corong, di mana mereka akan meletakkan rempah-rempah dan lavender di dalam paru masker ini. Hal ini untuk mencegah mereka terjangkit wabah mengerikan itu. Mereka biasa akan menggunakan sebuah tongkat kayu untuk memeriksa kondisi korban pengidap wabah. Tapi cara ini jelas tidak terlalu manjur. Bagaimana tidak? Tidak jarang dari mereka harus tetap berkontak fisik dengan jasad korban untuk dibawa dan ditumpuk ke sebuah gerobak kayu. Pemakaman massal korban dari wabah ini pun berada di mana-mana. Hingga abad ke-17, seiring waktu dan perkembangan penelitian, wabah Black Death bisa dikendalikan. Meskipun sebelumnya, terjadi lonjakan wabah di bagian negara Eropa lainnya pada tahun-tahun tertentu. Beberapa wabah yang berdampak besar antara lain, wabah Italia, yang terjadi di antara tahun 1629 hingga 1631. Wabah besar London, yang terjadi antara tahun 1665 hingga 1666. Wabah besar Wina, yang terjadi di tahun 1679. Wabah besar Marseille, yang terjadi di antara tahun 1720 hingga 1722. Serta wabah Moskwa atau Moskow yang terjadi di tahun 1771. Black Death akhirnya bisa dimusnahkan pada awal abad ke-19 saat teknologi pengobatan sudah semakin maju. Saat itu, peneliti mengungkap kalau Yersinia pestis adalah bakteri yang menyebabkan wabah ini terjadi. Penyebarannya diduga dibawa oleh kutu yang ada pada tikus yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Hingga saat ini, masih banyak perdebatan dan spekulasi tentang wabah Black Death ini. Itulah tadi sekilas tentang musibah Black Death, musibah terkelam sepanjang sejarah Eropa yang mengancam populasi rakyatnya.
Jika kamu menonton video ini sampai habis, pastikan jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Berikut ini, ada beberapa video yang mungkin menarik buat kamu. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam saya, Krisna Rams.